Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Salah satu dari aktivitas yang kita bisa lakukan pada hari-hari ini di mana COVID-19 begitu merajalela, ya virus corona ini begitu mewabah tidak hanya di Indonesia akan tapi juga di dunia, maka banyak sekali aktivitas yang kita bisa lakukan, terutama ketika berada atau kita diperintahkan untuk stay at home atau tinggal di rumah. Membaca adalah salah satu dari aktivitas yang sangat bermanfaat, ya, baik untuk pengalaman kita, untuk diri kita, ataupun untuk bagaimana mengembangkan dari pola pikir dan juga wawasan kita. Membaca menjadi satu dari aktivitas yang seharusnya memang sangat menyenangkan karena ia akan memberikan wawasan-wawasan baru, terutama buku-buku yang memang memiliki gizi, buku-buku yang memiliki pemahaman-pemahaman yang original dan memberikan kepada kita berbagai wawasan. Saya membaca ada satu buku, The Theories atau Theories of Islamic Law, karangan dari Imran Ahsan Khan Nazi. Ya, buku ini berbicara tentang bagaimana teori-teori dalam hukum Islam. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena selama ini terkadang orang melihat bahwasanya hukum Islam itu terlalu kaku, ya, terlalu dia sangat mungkin sangat rigid, sehingga seolah-olah yang muncul ketika bicara tentang hukum Islam itu adalah had, ya, potong tangan atau mungkin juga rajam. Jadi seolah-olah tuh yang muncul adalah hukum Islam itu adalah sesuatu yang sangat sadis, ya, sesuatu yang sangat mengerikan. Padahal kalau kita baca buku ini, Theories of Islamic Law, ternyata kita menemukan berbagai masadirul ahkam dan juga berbagai adilatul ahkam yang membawa kepada kita satu pemahaman bahwasanya hukum Islam itu sangat dinamis. Hukum Islam itu sangat sangat fleksibel dan selaras dengan perkembangan zaman. Contohnya pada hari ini, umpamanya ada sebagian orang yang mungkin melarang, ya, atau dalam hal ini pemerintah itu melarang untuk beribadah di masjid. Tentu saja konteksnya adalah bagaimana ketika ternyata di sana kemudaratannya itu akan lebih banyak. Artinya kematian, ya, daripada manusia yang sangat ditakutkan itu akan muncul. Itu baru salah satu contoh dari bagaimana teori daripada hukum Islam ini betul-betul sangat fleksibel dan dinamis. Oke, yang kedua, saya juga membaca buku HRD Syariah, ya. Buku ini adalah terbitan dari Gramedia Pustaka Utama. Buku ini berbicara tentang bagaimana memanage sumber daya manusia yang ada. Mungkin selama ini orang melihat bahwasanya manajemen SDM itu hanya sifatnya itu adalah teknis, sehingga tidak ada kaitannya dengan syariah, tidak ada kaitannya dengan Islam. Padahal kalau kita mempelajari daripada Sirah Nabawiyah, kita menemukan bagaimana ternyata Nabi itu, beliau Muhammad SAW itu adalah seorang super manager, ya. Bagaimana beliau sebagai manajer, ya, fungsinya salah satu manajer dari sumber daya manusia, ternyata sudah mempraktekkan apa yang disebut atau apa yang dibahas dalam teori-teori manajemen syariah. Bagaimana diawali dengan rekrutmen dan selection. Ya, ketika bicara tentang sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia, maka diawali dengan bagaimana rekrutmen dan selection. Kemudian juga bicara tentang training and development, bicara juga tentang Islamic atau compensation and benefit, kemudian bicara tentang hubungan industrial, bicara juga tentang bagaimana kontrak antara perusahaan dengan juga dari staff atau karyawan tersebut. Nah, ternyata semuanya dibahas dalam buku ini dalam perspektif hukum Islam. Sehingga, ya, walaupun kita saat ini harus berada di rumah, maka dengan membaca buku kita akan meluangkan, kita akan meluaskan daripada wawasan kita akan bisa lebih paham, lebih banyak tentang berbagai hal, khususnya berkaitan dengan Islam, kaitan dengan hukum Islam, kaitan juga dengan manajemen syariah, bagaimana ternyata manajemen dalam konteks perspektif syariah, khususnya manajemen sumber daya manusia itu juga memiliki framework, memiliki kerangka pemikiran, kerangka teori yang memang sangat original, sehingga layak sekali untuk dibaca. Buku ini layak sekali untuk dibaca, kemudian juga diimplementasikan dalam berbagai perusahaan yang nantinya akan menjadikan satu balance, satu keseimbangan, dan juga memunculkan apa yang disebut dengan maslahah dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Selamat membaca, kemudian stay at home, dan
berpetualang dalam dunia buku. Demikian,